Fa'innakum aqadtumuna bi amanatillah wastaqlalu furujahunna bi kalimatillah. Kamu mengambil perempuan sebagai istri itu karena amanah Allah. Istri itu, perempuan itu kata Nabi itu dicipta oleh Allah min dilihi, dicipta dari tulang pusuk laki-laki. Walladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dialah Allah yang menjadikan itu berpasangan. Karena berpasangan, Allah mengajarkan kepada kita, carilah pasangan yang baik, pasangan yang kufu. Kata Imam Syafi'i itu sepanjang agamanya sudah sama, dikatakan oleh Imam Syafi'i itu sudah kufu. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda alaihi wa sallam bin Bapak saya Jawabi Hafiz, orang tua kandung dari Ananda adalah suatu temannya Hafiz. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak perempuan kandung saya yang bernama Ainun Natibatul Amaliyah Hafiz binti Jawabi Hafiz dengan mas kawin berupa perhiasan emas 25 gram, 10 gram logam mulia, dan 2025 rial tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ainun Natibatul Amaliyah Hafiz binti Bapak Jawabi Hafiz untuk diri saya sendiri dibayar tunai. This is the moment been waiting for. To finally you'll be mine. I'll promise to Allah we'll love you eternity. I'm gonna hold your precious hand. Let your parents tell my love, telling everyone you will marry me. Will you please accept my hand? I'm gonna marry you today. Inshallah, you will let me know my love for you is true. Thank you to our mom and dad. They let our destinies unite. They make it easier for us to fulfill the promises we've made. I'm gonna hold your precious hand. Let your parents tell my love, telling everyone you will marry me. Will you please accept my hand? I'm gonna marry you today. Inshallah, you will let me know my love for you is true. Thank you to our mom and dad. They let our destiny
Inshallah, you will let me know my love for you is true. Thank you to our mom and dad. They let our destinies unite. They make it easier for us to fulfill the promises we've made. This is the moment been waiting for. To finally you'll be mine. I'll promise to Allah we'll love you eternity. I'm gonna hold your precious hand. Let your parents tell my love, telling everyone you will marry me. Will you please accept my hand? I'm gonna marry you today. Inshallah, you will let me know my love for you is true. Thank you to our mom and dad. They let our destinies unite. They make it easier for us to fulfill the promises we've made. I'm gonna hold your precious hand. Let your parents tell my love, telling everyone you will marry me. Will you please accept my hand? I'm gonna marry you today. Inshallah, you will let me know my love for you is true. Thank you to our mom and dad. They let our destinies unite. They make it easier for us to fulfill the promises we've made. Will you please accept my hand? I'm gonna marry you today. Inshallah, you will let me know my love for you is true. Thank you to our mom and dad. They let our destinies unite. They make it easier for us to fulfill the promises we've made. This is the moment been waiting for. To finally you'll be mine. I'll promise to Allah we'll love you eternity. I'm gonna hold your precious hand. Let your parents tell my love, telling everyone you will marry me. Will you please accept my hand? I'm gonna marry you today. Inshallah, you will let me know my love for you is true. Thank
kali bertemu, kita dipertemukan dengan takdir. Kebetulan satu circle dengan teman, kurang lebih seperti itu. Melihat pengalaman satu sama lain, sama-sama memiliki pengalaman untuk exchange di luar, kemudian kita saling interest, saling tertarik. Akhirnya awalnya kita mulai berteman dulu, kemudian berteman baik, berteman dekat, sampai akhirnya bersama. Pertama kali kami bertemu itu kami dipertemukan sama takdir ya, dari perantara temannya teman. Lalu kita berdua memutuskan untuk bertemu dan juga memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih jauh. Setelahnya kami berdua banyak membahas hal-hal yang satu frekuensi, seperti kami berdua itu memang sama-sama student exchange tapi beda negara. Yang saya student exchange ke China, Mbak Ainun ke Eropa. Jadi memang pembahasannya lebih luas dan itu membuat kami lebih bisa membuka pemikiran tentang segala hal. Saya bisa menjadi diri saya sendiri sepenuhnya, seutuhnya di depan dia. Dan ketika saya merasa kekurangan atau hal buruk saya itu bisa dilengkapi oleh dia, bisa diperbaiki oleh dia. Contohnya, saya orang yang sangat pelupa, tapi dengan adanya Mas Habib ini, saya bisa lebih tertata, tidak pelupa lagi. Kemudian yang kedua, saya tipe orang yang suka menunda sesuatu, tapi dengan adanya Mas Habib ini mengajarkan saya untuk tidak menunda sesuatu, baik itu hal kecil maupun sampai hal yang paling besar. Kemudian yang ketiga, saya dulu adalah orang yang people pleaser, jadi sulit untuk berkata tidak ke orang lain, bahkan sampai saya mengorbankan diri saya demi orang lain. Tetapi dengan adanya Mas Habib, beliau mengajarkan bahwa sebelum kita bisa membahagiakan orang lain, kita harus bisa membahagiakan diri kita sendiri, gitu. Ya kira-kira itu yang membuat saya merasa bahwa Mas Habib lah orangnya, karena bisa melengkapi segala kekurangan yang ada pada diri saya. Saya mulai merasa bahwa Mbak Ainun adalah orang yang tepat itu ketika kami sudah mulai membicarakan tentang bagaimana hubungan ini dan hubungan kita akan dibawa ke arah yang lebih serius. Dan itu ketika kami berdua untuk memutuskan mempertemukan keluarga kami dan juga bersilaturahmi antara keluarga. Mas Habib adalah orang yang sangat menghargai. Sangat menghargai. Selain itu, Mas Habib adalah orang yang sangat bertanggung jawab atas apa yang dia ucapkan, atas apa yang dia lakukan. Baik itu hal kecil sampai hal besar. Hal kecil saja dia bertanggung jawab, apalagi hal yang paling besar. Yang paling saya sukai dari pasangan saya itu dia cukup sabar ya, dan juga memang lembut banget orangnya tuh. Dan kasih sayangnya ke orang tua itu sangat dalam, dan jadi saya yakin ketika pasangan saya itu akan serius melangkah ke depan bersama saya, itu akan menyayangi keluarga saya seperti menyayangi kedua orang tuanya. Tentu banyak up and down, pasti. Dari mulai pengurus undangan, kemudian menentukan vendor-vendor yang lain. Tetapi Mas Habib adalah orang yang sangat inisiatif dan praktis. Inisiatif dan praktis. Jadi saya merasa ketika kita menyiapkan proses pernikahan ini, saya terlalu banyak bertele-tele, terlalu banyak mengulur waktu. Tapi dengan Mas Habib, beliau hadir untuk bisa memberikan solusi atau alternatif
dari setiap masalah dan bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi proses ini kalau tidak ada Mas Abim, rasanya saya akan sangat kewalahan. Proses kami menyiapkan hari pernikahan itu sangat panjang ya. Tapi singkatnya itu kami menyiapkan di hari pernikahan kami jauh hampir 1 tahun. Karena memang menyatukan dua keluarga itu tidaklah mudah. Dan juga banyak hal-hal yang harus kami lalui demi menyiapkan pernikahan yang kami inginkan dan kedua orang tua kami inginkan. Menegangkan tentu ada, dimana kita harus mencetak undangan dalam waktu 2 minggu, tetapi vendor-vendor besar tidak ada yang sanggup untuk mengerjakan itu. Hampir menyerah, tetapi atas usaha Mas Abim akhirnya bisa menemukan vendor yang mampu untuk mengerjakan atau membuat undangan dalam waktu 2 minggu sesuai dengan keinginan kita. Itu hal yang paling menegangkan. Momen menegangkan atau momen lucu yang saya ingat itu ketika kedua orang tua kami dipertemukan, tapi memang beda budaya, beda bahasa juga. Jadi kadang orang tua kami ngomong bahasa daerah tapi salah satunya tidak mengerti. Nah itu yang membuat kami sangat ternotis di pikiran kami. Sejarah. Arti hari ini kita anggap sebagai sejarah. Karena hal ini tidak akan terulang. Hanya 1 kali seumur hidup dan akan selalu terkenang selamanya. Jadi kenapa kita bisa anggap ini adalah sebuah sejarah yang sangat menyenangkan. Bagi saya momen pernikahan itu awal untuk menjalani ibadah sepanjang masa ya. Ibadah terpanjang yang akan kami jalani, dan kami merasa ini sebuah langkah yang sangat berarti bagi kehidupan kami, dan kami sangat bersyukur ada di momen yang keluarga kami dan kami inginkan. Juga kami mengartikan hari pernikahan ini sebagai hari di mana kami menyatukan kedua keluarga menjadi satu keluarga, dua pemikiran menjadi satu pemikiran, dan juga banyak hal yang kedepannya akan kami raih, dan juga kami bersyukur ada di hari pernikahan ini. Adalah suatu ikatan antara 2 orang yang saling bertoleransi, yang saling membahagiakan, yang saling setia untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makna pernikahan bagi kami itu di mana hari yang akan kami ingat seumur hidup kami, karena menyiapkannya juga tidak mudah. Banyak hal yang harus dikorbankan dan banyak hal juga yang akan kita syukuri ke depannya lewat hari di mana kita dipertemukan dan dipersatukan di momen pernikahan. Kita berharap bisa saling toleransi, saling melengkapi apa yang kurang di dalam diri kita, bisa saling membahagiakan, dan bisa saling mewujudkan impian kita bersama. Karena sudah bukan saya dan dia lagi, tetapi adalah kita. Jadi kami berharap semua impian kita satu persatu bisa terwujud. Harapan kami di kehidupan setelah menikah banyak, tetapi pada intinya kami ingin bahagia bersama, ingin meraih cita-cita bersama, tumbuh bersama, dan juga membahagiakan, saling membahagiakan, baik membahagiakan untuk keluarga pasangan saya maupun keluarga saya. Jadi berbagi kebahagiaan tidak hanya sebagai pasangan tetapi juga sebagai keluarga besar. Kita sudah menjadi orang tua yang insya Allah mudah-mudahan sudah punya omongan, kemudian rezekinya semakin berlimpah sehingga bisa sedekah
terutama ke keluarga dan ke kerabat semakin banyak, bisa bermanfaat buat orang lain dan bisa terus memperbaiki dan meningkatkan diri kita masing-masing untuk mencapai iman dan takwa. Saya ingin berpesan bahwa kerja keras dan tanpa lelah jika ingin meraih semua harapan dan cita-cita yang sudah direncanakan sebelum pernikahan. Jadi jangan mudah mengeluh dan juga jangan mudah menyerah. Dan tetap bersyukur atas segala nikmat yang sudah dijalani. Perasaan saya tentu sebagai orang tua, sebagai ayah dari anak saya itu tentu merasa bahagia ya. Bahagianya karena alhamdulillah putri saya sudah menemukan jodohnya. Nah, atas pilihannya sendiri dengan berbagai pertimbangan, mulai dari pertimbangan soal agamanya, kemudian etikanya, kemudian keluarganya, kemudian pendidikannya, sehingga saya melihat mereka sudah sama-sama menemukan pasangannya, sehingga sebagai orang tua tentu kewajibannya merestui dan berusaha untuk memberikan yang terbaik ya, serangkaian proses kegiatan pernikahannya. Pada sisi lain tentu juga sebagai ayah dari istri saya, ya sedikit banyak ada rasa sedih juga, karena selama ini selalu bersama saya dan istri saya selaku orang tuanya. Kemudian setelah menikah tentu sunnatullah ya, harus mereka berkewajiban untuk menjalani kehidupan rumah tangganya dengan sebaik-baik. Harapan saya sebagai orang tua tentu dalam perjalanan pernikahannya nanti ya, di antara mereka hidup sebagai pasangan yang saling melengkapi, pasangan yang saling melengkapi atas kekurangan masing-masing, kemudian saling memberi semangat, saling mendorong untuk kebaikan, saling pengertian dan saling menghargai satu sama lain. Tentu dalam rumah tangga suka dan duka pasti ada. Seperti disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Razihan tadi, bahwa dalam rumah tangga itu tidak ada yang sempurna. Masing-masing baik suami maupun istri punya kelebihan dan kelemahan. Kelebihan itu sebagai unggulan, kelemahan itu masing-masing harus dilengkapi, ditutupi oleh pasangan yang masing-masing. Sehingga menjalani kehidupan rumah tangga bisa seiring, sekata, dan memiliki tanggung jawab yang sama. Istri harus berhormat dan patuh pada suami, demikian suami harus menjaga dan melindungi serta menafkahi istrinya dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, sedih tapi senang dan bahagia karena sudah menemukan jodohnya, karena beberapa kali belum disetujui karena berbagai hal. Akhirnya sudah yakin dan menemukan pilihannya, ya sudah kita restui. Jadi memang Bapak itu banyak harus masuk dalam kriterianya Bapak, dan ada beberapa yang belum disetujui. Akhirnya karena sudah mantap itu pilihan Ainun, ya sudah. Jadi kita ya senang, ya sedih, ya bahagia, campur-campur. Perjalanannya tentu saya dan istri saya sebagai orang tuanya
sepenuhnya memberikan perhatian dan kasih sayang yang maksimal. Bahkan masa-masa dari balita, kemudian bayi, anak-anak, remaja, tumbuh dewasa, dalam 1 bulan kami selalu meluangkan waktu untuk menghibur, mengajaknya keluar kota, bermalam di kota-kota yang sejuk, ya, guna lebih mendekatkan rasa batinnya dengan orang tua. Dan alhamdulillah selama itu berjalan dengan sangat baik. Proses pendidikannya juga saya dan istri saya memberikan perhatian yang sangat serius, terutama mulai dari pendidikan keagamannya. Sejak TK sudah memang saya tanamkan agar pendidikan keagamaan, pemahaman terhadap kepatuhan terhadap ajaran agama itu harus dijadikan sebagai fondasi, sebagai dasar yang bisa mengarahkan, yang bisa mengendalikan perjalanan kehidupannya dari kecil sampai dewasa, sampai berumah tangga dan seterusnya. Itu, dan alhamdulillah kedua anak saya dengan saya dan istri saya selaku orang tuanya patuh apa yang kami selaku orang tua ajarkan, selalu diperhatikan dengan baik. Yang juga kami tugaskan untuk melakukan hal-hal yang positif dijalankan dengan baik, termasuk terutama soal pendidikan dan keagamaan. Itu bagi kami menjadi satu hal yang fundamental, ya, karena ilmu pengetahuan umumnya saja tidak diimbangi dengan keagamaan, itu nanti akan pincang. Sehingga buat kami berdua, saya sama istri, selalu memberikan keseimbangan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan ilmu pengetahuan umum. Demikian pula terhadap sikap dan perilaku terhadap orang tua, yang namanya birrul walidain. Ya, birrul walidain itu sejak dulu saya sudah mendapatkan dari ibu saya, dan saya merasakan besarnya pengaruh daripada ajaran dan pendidikan seorang ibu terhadap anak itu sangat-sangat besar manfaatnya. Dan itu yang membentuk karakter diri saya. Itu pula yang saya tanamkan kepada anak-anak sampai dengan sekarang. Jadi insya Allah tanggal 25 Oktober besok semoga dimudahkan dan dilancarkan. Allah meridhoinya, akan kami langsungkan, akan kami nikahkan dengan seorang pria yang menjadi pilihan hidupnya. Itu dulu itu penakut. Jadi waktu sekolah itu selalu saya tungguin sampai di depan kelas waktu SD kelas 1, karena sekolahnya kan jauh di Al-Azhar 14. Hampir 1 bulan saya menunggu di depan kelas. Dan setelah lama waktu berjalan sudah mandiri, dan sekarang alhamdulillah dari SD, SMP, SMA itu dia ikut berbagai kegiatan dan aktif di setiap kegiatan, dan temannya itu banyak sekali. Alhamdulillah sejak SMA sampai kuliah dia sudah bisa menata dirinya sendiri, sudah bisa mandiri, dan dia juga aktif berkecimpung di berbagai organisasi, mungkin karena juga turunan dari suami saya, ya, dan sering diskusi bahwa kita tuh nggak boleh hanya sekolah, kuliah, kemudian datang pulang, tapi juga harus diisi dengan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat, karena itu nanti akan sampai pada saat dia dewasa nanti, saat dia bersosialisasi, saat dia nanti berkecimpung di berbagai kegiatan, itu akan membawa hasil yang baik seperti itu. Dan kemudian memang untuk pendidikan kita memang menomorsatukan itu, apapun yang berkaitan dengan dunia pendidikan kita usahakan, baik biayanya maupun segala sesuatunya yang bisa membawa dia menjadi pribadi yang baik. Kemudian dengan aktifnya dia di berbagai kegiatan sampai dia bisa sampai ke luar negeri, waktu itu di Praha 1 bulan, kemudian di Ceko, kemudian di beberapa negara di Eropa, karena dia ikut organisasi pertukaran pelajar
sedunia, dan alhamdulillah dia terpilih waktu itu mewakili Unisula Fakultas Kedokteran karena dia ikut kegiatan CIMSA. CIMSA itu kegiatan kedokteran yang mendunia, artinya beberapa negara juga ikut bergabung. Di Polandia dan dari Ceko itu 2 orang pernah ke kita 1 bulan gitu. Nah, tentu sebagai orang tua saya kepada calon pengantin, yang pertama harus dipahami dan disadari bahwa merintis satu rumah tangga itu bukan hal yang mudah. Ya, dibutuhkan ada kesungguhan untuk hidup bersama, saling menyemangati ya, saling melengkapi. Tidak mencari, tidak memperbesar kelemahan masing-masing, tetapi kelemahan yang ada itu saling melengkapi sehingga hampir tidak ditemukan adanya kelemahan di antara pasangan karena sama-sama saling melengkapi, saling mengingatkan. Itu penting ya. Apalagi dalam rumah tangga itu kan pasti ada dinamikanya. Nah, dinamika itu harus dipahami sebagai satu fakta bahwa hidup itu ya memang dibutuhkan saling pengertian, dibutuhkan semangat, dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan kesepahaman di dalam memahami dan memecahkan satu persoalan dalam rumah tangga. Ya, semoga selalu menerima kekurangan dan kelebihannya, kemudian saling melengkapi, saling mencintai, kemudian tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, kemudian baik-baik dalam melakukan ibadah seperti itu. Ya jelas ibadahnya harus dikuatin karena dengan ibadah yang kuat itu fondasi selanjutnya untuk menjadi baik. Ya alhamdulillah, senang, pasti bahagia dan akhirnya bisa mendapatkan pasangan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, dan turut berbahagia untuk Mas Abim dan Mbak Ainun. Semoga samawah dan lancar, harmonis pernikahannya. Untuk Mbak Ainun, alhamdulillah akhirnya menemukan pangerannya, menemukan imamnya yang sesuai dengan doa-doanya ya. Semoga dengan adanya pernikahan ini bukan akhir dari perjalanan Mbak Ainun, tapi awal dari perjalanan yang baru. Semoga Mbak Ainun dan Mas Abim bisa melalui perjalanan baik sulit, baik mudah, susah, senang, semuanya bisa dilalui bersama-sama, dihindarkan dari segala kesulitan, dimudahkan dari segala cobaan, kalau ada rintangan dimudahkan, dijauhkan dari yang buruk-buruk. Semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, cepat mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, sehat selalu untuk Mbak Ainun dan Mas Abim. Tidak menyangka sih sudah sampai di tahap akhirnya memiliki pasangan masing-masing. Walaupun dari dulu sering berantem, bahkan sampai sekarang juga kadang masih sering berantem ya. Hal-hal yang gak penting, hal-hal yang receh. Tapi ya memang saya akui kakak saya itu tipe orang yang sangat dewasa ya. Bahkan untuk beberapa hal lebih dewasa dari saya. Jadi melihat akhirnya bisa mendapatkan pasangan, kemudian bisa mendapatkan teman hidup, bahasa yang lebih pas ya, teman hidup. Jadi saya sangat senang dan terharu, dan ya semoga hal-hal baik selalu mengelilingi kakak Mbak Ainun, dan Mas Abim juga bisa menjadi imam yang baik buat kakak saya. Mbak Ainun sebagai kakak ipar adalah sebetulnya
Saya merasanya malah nggak kakak ipar ya, kayak kakak saya sendiri. Oh, pengen nangis. Mbak Ainun tuh baik banget orangnya. Kalau saya ada kesulitan atau Adli ada kesulitan, pasti orang pertama yang bantu kami adalah Mbak Ainun. Semoga Mas Apim bisa menjaga Mbak Ainun seperti Bapak dan Ibu menjaga Mbak Ainun dari kecil sampai sekarang. Mbak Ainun itu kesayangan kami, jadi tolong jangan sakiti Mbak Ainun. Mas, lagunya mendukung nih soalnya. Jadi sedih aku beneran. Ya. Selamat, semoga tetap menjadi orang yang baik, selalu jadi orang yang bermanfaat, menebar hal-hal yang positif. Karena saya hampir nggak pernah lihat sesuatu yang buruk dari kakak saya, meskipun cewek ya, meskipun lebih tua dari saya, tetap sosok kakak itu selalu menjadi orang yang bijak dalam menentukan hal apapun. Bahkan mungkin boleh saya bilang terlalu baik orangnya ke siapapun, tidak hanya ke orang-orang yang mungkin menjadi sahabatnya, mungkin ke orang-orang yang dia tidak berteman pun tetap baik, bahkan sangat baik, dan tidak sungkan untuk membantu orang lain. Jadi tetaplah menjadi orang yang seperti itu, karena saya banyak belajar arti sebuah kebaikan, bahwa tidak semua yang kita berikan atau kebaikan yang kita lakukan itu harus mendapatkan hal yang sebaliknya. Jadi ya tulus aja, itu yang saya belajar, dan terus saya lihat dari kakak saya bahwa dia tulus sama semua orang, baik sama semua orang, meskipun orang itu belum tentu baik untuk dia. Itu sih yang paling penting, Mas, dari saya. Selamat untuk Mbak Ainun dan Mas Apim. Kita terus berbahagia dan semoga kedepannya dimudahkan segalanya, dilancarkan segala hajatnya, dikabulkan segala cita-citanya, bahagia selalu. Apapun kalau kata ibu saya, apapun yang terjadi di rumah kalian, biarlah menjadi rahasia rumah kalian. Kalau ada apa-apa, kalau butuh bantuan, insya Allah kami siap membantu kapanpun itu. All the best for you. Alhamdulillah, rencana persiapan daripada pernikahan dari Ananda Ainun dan Mas Apim sudah direncanakan sangat matang oleh panitia, yang tentu saja ini merupakan tugas daripada yang diberikan oleh keluarga Bapak Profesor Dr. Cijawade Hafidz SMH. Jadi beberapa kali kita sudah melakukan rapat-rapat, dan tentu saja di dalam segala upaya-upaya ini sudah kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kadarullah, kita berencana, tetapi Allah yang menentukan. Tiba-tiba ada hujan yang cukup mengganggu ya di dalam lingkungan di perumahan yang ada di sekitar Ngendung ini, sehingga apa yang sudah kita rencanakan ternyata ada kendala yang tentu saja akan merubah daripada rencana-rencana yang sudah disiapkan. Tetapi kita patut bersyukur semuanya bisa kita lalui dengan baik, dan satu event tadi pagi sudah dilaksanakan, yaitu pengajian, dan nanti sore akan ada siraman, bahkan akan dilanjutkan dengan midodareni. Dan insya Allah besok pagi Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 akan dilaksanakan akad nikah di Hotel Patra Jasa Semarang, sekaligus resepsi pernikahan di hotel yang tersebut.
Jadi kerja daripada teman-teman semua panitia ini sudah baik dan semuanya kita harus apresiat, kita hargai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh panitia. Panitia gabungan dari kampus, dari Universitas Islam Sultan Agung, khususnya Fakultas Hukum, juga dari lingkungan yang ada di Perumahan Gendung Indah di RT yang dihuni oleh Profesor Dr. Jawati ini, beserta lingkungan yang ada di sekitar ini. Harapan kami, Ananda berdua, Mbak Ainun dan Mas Abim, dalam melangkah nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan segera mempunyai momongan, ya, dan insya Allah dalam berkarir nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah memeriahkan dan juga sudah berkontribusi banyak di acara pernikahan kami, terutama bridesmaid dan groomsmen yang sudah datang jauh-jauh dari luar kota demi menghadiri acara pernikahan kita, pernikahan saya dan Mas Abim. Kami mengucapkan terima kasih yang sangat dalam, terima kasih yang sangat tulus kepada teman-teman. Semoga apa yang telah teman-teman lakukan dan berikan untuk kami dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Papa, Mami, Mama, Mimi, kemudian kakak, adik, dan saudara-saudara kita dari Cirebon, ya, dari Semarang juga, dari daerah-daerah lain juga di Jakarta. Semoga silaturahmi kita bisa terus terjaga dengan baik, kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga bisa terus berkumpul di waktu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أود أن أتوجه للعريسين بأجمل التبريكات. بارك الله لكم وبارك عليكما وجمع بينكما بخير وأرزقكم الله البنين والبنات، ونسأل الله أن يسعدكم في حياتكم الدنيا والآخرة وأن يبعد عنكم كل شر وكل عين حاسد. بارك الله فيكم جميعا. مبروك لهم للعرسان ونتمنى لهم الرفاه والبنين وألف مبروك إن شاء الله، وإحنا من الأردن وألف مبروك. مبارك طبعا للعريسين، ونتمنى لهم كل التوفيق، ونتمنى لهم طبعا يبارك لهم يعني في حياتهم العزيزة. ألف مبروك للعروسين دكتور محمود عطية من جامعة الأزهر، أسأل الله عز وجل أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. مبارك للعروسين، إن شاء الله يجعل مبروك وإن شاء الله بالرفاه والبنين يا رب. Happy wedding! Congratulations! Congratulations! Wish you have the best years together. Mubarak insyaallah. Halo, saya Farah. Halo, saya Dita. Happy wedding Ainun dan Abim. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Happy selalu Ainun dan Abim. Barakallah Kak Ai. Barakallahu laka wa baraka alaika. Udah nikah ya Kak ya. Kak Ai. Punya doa terbaik buat Kak Ai. Terharu banget Kak Ai. Kita tadi sampai nangis. Bener banget Kak Ai. Insya Allah ini ibadah seumur hidup ya Kak Ai ya. Satu untuk selamanya Insya Allah. Nggak cuma di dunia, nanti dipertemukan di surganya Allah sama-sama ya Kak ya. Kita ketemu sama-sama ya Kak. Biar dunia tahu Kak Ainun itu punyanya Abim. Kasih. Selamat ya Kak ya. Selamat ya Abim. Jaga-jaga Ainun ya. Ainun juga jaga Abim. Selamat ya Ainun dan Abim. Semoga sakinah mawaddah warohmah. Semoga bahagia selalu Ai. Semoga cepet dapat momongan. Tapi jangan lupa kapan-kapan kita kumpul lagi ya bareng-bareng sama geng cinta SMA nih. Dan ada geng Nangga. Kita bareng-bareng terus ya
Selamat Aino, jangan lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ganis dan ini saya Dedit. Ya, kita seneng banget sih Ainon sudah menemukan pasangan hidupnya. Iya, terus saya seneng banget akhirnya Rai bisa menemukan pasangan hidupnya, bisa menjadi imam dunia akhirat nantinya. Terus bisa selalu bahagia sampai nanti kakek nenek punya banyak cucu, punya banyak anak yang soleh-soleha. Ya, kita berdua berharap semoga pasangan ini Ainon sama Abim selalu dilindungi sama Allah, selalu dipupuk rasa sayangnya sampai akhir hayat. Selamat ya atas pernikahannya, semoga bahagia, sakinah mawaddah warohmah, yang soleh-solehah, terus pokoknya yang penting kita pengen kamu bahagia. Selamat ya Ainon. Saya dengan Cesar, saya Bamsu. Kami berdua adalah teman seangkatan diri dari Ainun. Selamat untuk Ainun, happy wedding. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, langgeng terus selama-lamanya sampai ajal menjemput. Oke, dari Bamsu ada tambahan? Semoga segera dapat momongan. Terima kasih selama ini sudah membantu belajar ya. Oke, terima kasih ya Ainun. Dulu Ainun ini adalah teman yang sangat baik, sangat comel, royal. Ya, terima kasih, semoga langgeng. Dadah, amin. Ini Tiara. Ini Usnong. Selamat atas pernikahannya dengan Kak Abim. Semoga Selalu bahagia, selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, sama hingga maut memisahkan, amin. Aldo dan Uca mengucapkan selamat menikah untuk Ainun dan Mas Abim. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Semoga selalu diberkahi. Cepat dapat momongan yang soleh, soleha, itu aja. Selamat. Dan Mas Abim, selamat ya udah menikah akhirnya. Semoga menjadi keluarga yang semoga ditunggu bocah-bocah. Nama saya Ibu Umi Kombo, memberikan pesan dan pesan untuk perhelatan pengantin ini luar biasa. Semoga kalian berdua menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah, dan ini semua udah sukses insya Allah. Tidak ada kekurangan apapun jika kalian berjalan dengan penuh doa dan cinta. Hanya itu yang Ibu sampaikan. Terima kasih Mbak Ainun, Mas Abim, sehat-sehat dan bahagia selalu. Amin. Saya Resti, selamat untuk Mbak Ainun dan Mas Habib. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah, bahagia selalu. Selamat. Mengucapkan selamat atas perkawinan Dr. Ainun sama Habib. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan yang sakinah mawaddah warohmah dan dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleha. Selamat dan sukses Mbak Dr. Ainun dan Habib. Salam bahagia selalu. Selamat menempuh hidup baru untuk Mbak Ainun dan suami. Sakinah mawaddah warohmah. Amin. Barakallah, 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 barakallahu lakum wa lana, barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua
like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say